Konflik dan klaim antar negara di perairan Laut Cina Selatan ini memang kian memanas. Nyatanya begitu, terutama antara Cina dengan beberapa negara anggota ASEAN seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Tapi tidak dengan Indonesia. Meskipun ada hukum internasional, yakni Konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS, Cina seakan nggak acuh, tidak acuh dan bahkan semakin berani untuk mengklaim sepihak setidaknya 80% kawasan di perairan itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, balik lagi bersama gue Fastur Semi di Macan Dialih. Nah teman-teman semua, hari ini gue mau berdiskusi dengan kalian mengenai situasi di Laut Cina Selatan yang makin memanas. Australia mengecam keras klaim Cina di Laut Cina Selatan. Bahkan negara ini menyebut Cina ini nggak memiliki dasar hukum untuk aneksasi teritorial dan maritim di wilayah tersebut. Australia menolak keras klaim Cina ini atas hak sejarah, hak yang katanya bersejarah, dan hak dan kepentingan maritimnya lah. Jadi sebagaimana ditetapkan dalam praktek sejarah panjang di Laut Cina Selatan. Australia pun ini kan menyampaikan keseluruhan keberatannya sejumlah negara-negara ASEAN, yaitu Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Indonesia apa kabar? Nah, Pengadilan Arbitrase Laut Cina Selatan pada 2016 pun menyebutkan klaim-klaim ini tidak sejalan dengan UNCLOS atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut dan gak valid. Australia pun menolak segala klaim atas perairan internasional laut teritorial zona ekonomi eksklusif itu dan landasan kontinen Cina. Sebelumnya kan kita tahu, Cina mengklaim 80% wilayah Laut Cina Selatan ini diyakini negara itu berdasarkan konsep 9 garis imajiner atau 9 dash line dalam peta yang diterbitkan pemerintah Kuomintang pada 1947. Klaim Cina ini pun memakan korban karena Vietnam ini terpaksa membatalkan kontrak pengeboran migas dan harus membayar kompensasi 1 miliar US dollar kepada perusahaan minyak internasional, guys. Perusahaan minyak Malaysia Petronas juga dikabarkan dibuntuti oleh kapal Cina pada awal tahun 2020 lalu. Filipina juga melaporkan menenggelamkan kapal nelayannya di area yang diklaim Cina. Sementara itu, dua menteri Australia juga dikabarkan akan bertolak ke Amerika Serikat. Sebagaimana kita ketahui, posisi Amerika Serikat senada dengan Australia di Laut Cina Selatan, yakni menentang Cina. Amerika Serikat, Australia, Jepang, India, sama Filipina juga dikabarkan melakukan latihan militer bersama loh, dengan tujuan menolak aksi klaim Cina itu. Pekan ini India dan Amerika Serikat ini bersiaga di Laut Andaman, dekat banget sama Selat Malaka. Konflik dan klaim antar negara di perairan Laut Cina Selatan ini memang kian memanas. Nyatanya begitu, terutama antara Cina dengan beberapa negara anggota ASEAN seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Tapi tidak dengan Indonesia. Meskipun ada hukum internasional, yakni Konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS, Cina seakan nggak acuh, tidak acuh dan bahkan semakin berani untuk mengklaim sepihak setidaknya 80% kawasan di perairan itu. Terus, kenapa sih Cina berani buat mengklaim sepihak wilayah perairan tersebut? Nah, analisa gue ini setidaknya ada 3 alasan kenapa Cina berani mengklaim hal-hal seperti itu. Yang pertama nih ya, Cina memang selalu mengklaim bahwa mereka selalu ada di Laut Cina Selatan, yang 9 garis imajiner itu atau 9 dash line yang sering kita dengar lah. Nah yang kedua, Cina ini sampai kapanpun akan terus mempertahankan sikap mereka. Terus. Kemudian yang terakhir, Cina kini memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang dapat memperkuat gerakan klaim mereka di wilayah sekitar Laut Cina Selatan. Meskipun Amerika Serikat mengancam, Cina terus akan tetap mempertahankan posisi mereka karena baik militer dan ekonominya mereka udah siap. Jika Cina yang memiliki populasi sekitar 1,3 miliar orang nggak dapat mengklaim wilayah di perairan tersebut, maka mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Laut Cina Selatan sendiri memiliki potensi yang sangat besar sebab di sana ada sumber daya alam, mulai dari gas, ikan, dan lain sebagainya. Selain itu, kalau pemerintah Cina tidak keras, maka rakyatnya akan menganggap bahwa pemerintahnya tidak kuat atau lemah. Kan sama aja seperti di Indonesia.
klaim 1 inci pun kalau kedaulatan kita mundur, pasti kita akan mempertahankannya. Kalau enggak, itu namanya apa ya? Jawab sendiri di bawah. Nah, menyoal UNCLOS ini, pandangan gua bukan sesuatu yang harus Cina takutin, karena sebab hukum internasional menurut mereka itu layaknya kayak hukum rimba lah gitu loh. Karena dalam masyarakat internasional nggak ada entitas yang tinggi seperti di Indonesia yang di dalam hukum nasional memiliki pengadilan yang menentukan salah atau tidaknya seseorang atau badan. Jadi siapa yang kuat, ya mereka yang akan mengklaim dan mereka yang akan menggunakan aturan itu sebagai pretext atau teks tanpa sebuah konteks untuk menjustifikasi tindakan yang dilakukannya. Jadi ini kuat-kuatan antara negara aja sebenarnya sih, kuat-kuatan militer, kuat-kuatan pengaruh. Nah, gue rasa klaim ini akan berlangsung lama dan bahkan sampai kiamat. Ya mau gimana lagi? Yang satu nggak mau mundur, yang satu juga sama. Emang terkadang intensitasnya kan tinggi nih, kadang juga rendah. Jadi Laut Cina Selatan diketahui menjadi salah satu pintu gerbang komersial yang sangat krusial bagi sebagian besar industri logistik dunia dan menjadi sub wilayah ekonomi strategis di kawasan Indo-Pasifik. Coba nih ya, bayangin aja. Menurut CFR, Global Conflict Tracker, total nilai perdagangan yang melintasi kawasan ini pada tahun 2016 saja nih mencapai sekitar 3,37 triliun US dollar. Bahkan perdagangan gas alam cair global yang transit melalui Laut Cina Selatan pada 2017 itu sebanyak 40% dari total konsumsi dunia. Nah, perairan ini juga kaya akan sumber daya hasil laut. Karena Laut Cina Selatan dilaporkan memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat signifikan. Diperkirakan ada sekitar 11 miliar barel lah minyak yang belum dimanfaatkan, serta 190 triliun kaki kubik di cadangan gas alam ini di sekitar perairan Laut Cina Selatan ini. Nah, pertanyaannya adalah sekarang nih, bagaimana dengan sikap Indonesia? Apakah kita diam aja? Atau kita tidak ikut berpihak seperti yang kita selalu bangga-banggakan dengan non-bloknya, non-blok dan aktif. Kalau non-blok, jangan cuma non-blok, tapi harus juga aktif. Nah, pertanyaannya pada saat beberapa kubu negara ini berseteru, di saat perseteruan itu juga berada di wilayah perairan kita, apa kita diam aja? Kenapa kita diam? Apa kita takut? Di saat kedaulatan kita pun ada yang mengganggu. Selayaknya kita sebagai negara Indonesia, negara juga yang dianggap negara besar, karena kita memiliki segala macam yang ada di dunia ini, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat banyak, kita pun harusnya mempunyai pengaruh. Kita harus bisa menunjukkan tingkat bergaining kita di mata dunia. Jangan jadi negara ayam sayur yang cuma ikut karena kita punya kepentingan, yang cuma takut di saat kedaulatan kita terganggu. Disinilah kedaulatan kita diuji, disinilah keberanian kita diuji di saat kita harus mempertahankan kedaulatan kita. 1 inci pun kedaulatan kita diganggu, maka kita akan lawan. Menurut kalian, di pihak manakah kita seharusnya? Di pihak manakah kita harus berkoalisi? Karena ya memang berat lah kalau dari sisi kekuatan militer dan ekonomi kita aja ya memang nggak sebanding dengan negara-negara besar itu. Tapi dengan kita berkoalisi mungkin kita akan bisa bertarung dari sisi apapun, baik ekonomi dan militer. Nah, teman-teman semua, coba kalian tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang kondisi pertarungan dunia yang terjadi saat ini. Karena di saat resesi ekonomi, di saat ekonomi pun sedang mengalami goncangan yang sangat besar, di sisi lain ada kedaulatan negara kita juga yang sedikit diganggu. Coba kalian tuliskan di dalam kolom komentar, karena menurut gua penonton Macan Idealis bukan penonton yang kaleng-kaleng. Penonton Macan Idealis adalah penonton yang cerdas, yang mampu berdiskusi dan nggak hanya menelan mentah-mentah informasi yang kita terima dari manapun itu. Tuliskan komentar kalian di bawah. Mari kita berdiskusi, silakan berdebat, tapi jangan kasar kata-katanya. Jangan lupa bagikan, sebarkan informasi ini ke seluruh sosial media kita semua. Dan subscribe channelnya, klik tombol loncengnya, biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.